yaitu pembelajaran seksualitas, yang mana ini menyangkut masa depan generasi muda Indonesia. Jadi yuk kita lihat di mana seksualitas dipelajari di masyarakat, tantangannya, dan kenapa komunitas ini bisa jadi solusi. Ya, kekerasan seksual masih menjadi masalah besar di Indonesia. Tahun 2025 menjadi periode pelaporan tertinggi dalam satu dekade dengan total 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari data tersebut, kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi yang paling banyak terjadi. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina atau tindakan seksual lainnya, baik fisik maupun non-fisik yang menyerang tubuh tanpa persetujuan. Menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2025, bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi sepanjang 2025 adalah kekerasan seksual berbasis elektronik dengan total 4.873 laporan. Di sisi lain, Komnas Perempuan turut mencatat adanya 1.447 laporan kasus pelecehan seksual sepanjang 2025, serta 1.141 kasus eksploitasi anak dalam ranah seksual. Sebanyak 858 laporan juga diterima pada kasus pelecehan seksual fisik, 482 eksploitasi seksual, dan 359 kasus perkosaan. Tercatat pula 157 kasus pelecehan seksual non-fisik, 80 kasus pemaksaan, aborsi, serta 74 laporan perbuatan cabul dan marital rape selama 2025. Mengejutkannya, Komnas Perempuan melaporkan sebagian besar pelaku kekerasan seksual berasal dari orang-orang terdekat. Dalam cat tahun 2025, tercatat 1.096 pelaku berasal dari teman media sosial, 907 pelaku berstatus pacar korban, dan 849 pelaku berstatus mantan pacar. Sebanyak 846 kasus dilakukan oleh orang yang tak dikenal. Sementara itu, tercatat pula 383 kasus dilakukan oleh teman, 172 kasus dilakukan oleh suami, dan 163 kasus dilakukan oleh tetangga. Temuan ini menunjukkan pelaku kekerasan seksual terbanyak berada di lingkungan terdekat korban. Di banyak daerah di Indonesia, apalagi di desa, berbicara tentang seksualitas itu masih dianggap tidak pantas. Orang tua dan sekolah sering menghindar. Akibatnya apa? Akibatnya banyak remaja yang bingung soal tubuh mereka, hak-hak mereka, atau bagaimana mereka menjalin hubungan yang sehat. Nah, pada akhirnya, mereka hanya dapat info dari mitos atau cerita yang tidak jelas. Misalnya, ada yang bilang kalau berbicara seks itu akan membuat anak jadi cepat dewasa. Padahal, justru karena tidak dibicarakan, mereka jadi cari jawaban itu sendiri. Nah, di situ akan muncul resiko kehamilan yang tidak diinginkan, salah paham soal tubuh, bahkan kekerasan seksual. Kalau kita lihat data, banyak kasus pelecehan yang terjadi karena korban tidak tahu cara melindungi diri, tidak paham hak mereka, dan juga tidak punya ruang aman untuk bercerita. Jadi masalah ini bukan sekedar tabu budaya, tapi juga menyangkut keselamatan generasi muda. Sekarang kita hidup di era digital, internet dan juga medsos sudah masuk sampai pelosok. Nah, remaja ini akhirnya cari jawaban di sana. Masalahnya, tidak semua info di internet itu aman. Ada yang konten tidak sesuai umur, ada info medis yang salah, bahkan ada resiko eksploitasi seksual online. Bayangin aja, seorang remaja penasaran tentang tubuhnya, lalu dia googling. Bisa jadi yang muncul itu malah konten pornografi atau info palsu. Bahaya kan? Jadi paradoks banget, apalagi di dunia nyata. Informasi tertutup karena tabu, di dunia digital, informasi kebanyakan tidak terfilter. Karena itu, literasi digital sangatlah penting. Remaja harus tahu cara memilah info, mengerti soal privasi, konsen, dan bahaya berbagi info pribadi. Kasus-kasus eksploitasi seksual online ini yang muncul belakangan ini jadi bukti nyata bahwa banyak korban yang awalnya hanya iseng di medsos, tapi akhirnya terjebak karena tidak tahu bagaimana cara melindungi diri sendiri. Untungnya ada komunitas yang hadir sebagai solusi. Mereka bikin ruang belajar alternatif yang lebih cair, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Komunitas gak hanya berbicara soal biologi, tapi juga soal relasi kuasa, persetujuan, dan kesetaraan gender. Caranya kreatif, ada foto voice, diskusi kelompok, ataupun itu media visual. Contohnya ada komunitas yang mengajak remaja membuat foto tentang pengalaman mereka, dan dari situ lahir obrolan tentang batasan tubuh, rasa aman, dan hak-hak mereka. Dengan cara ini, remaja bisa cerita tanpa takut dihakimi.
Gerakan komunitas ini tidak hanya berhenti di tingkat lokal, mereka juga berperan besar dalam lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perjuangannya ini panjang, hampir 10 tahun dengan banyak perdebatan. Tapi akhirnya, berkat advokasi komunitas, lahir regulasi yang melindungi korban. Ini bukti bahwa edukasi seksualitas bukan sekedar soal moral, tapi soal hak asasi manusia. Yang penting sekarang adalah memastikan regulasi ini benar-benar dijalankan. Karena kalau hanya jadi tulisan di atas kertas, korban tetap tidak bisa terlindungi. Nah, jadi pembelajaran seksualitas berbasis komunitas itu bukan cuma soal kesehatan reproduksi, lebih dari itu, tentang membangun peradaban yang menghargai tubuh, menghormati hak orang lain, dan menjamin keadilan. Meskipun tantangan budaya dan risiko digital masih ada, komunitas yang aktif akan memberikan harapan. Jika pemerintah, literasi digital, dan juga komunitas bisa bekerja sama di masa depan, generasi muda Indonesia akan lebih aman dan terdidik. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Semoga bermanfaat dan mari kita dukung gerakan edukasi yang berbasis komunitas untuk masa depan yang lebih baik. Saya Husnul Hatimah, pamit undur diri.